Jumpa lagi di Ribu TV. Yang satu ini adalah sebuah laptop gaming terbaru dari Asus yang sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 8000 series dengan kemampuan AI. Ya, kalian nggak salah dengar, karena prosesor AMD Ryzen 8000 yang berbasis arsitektur Zen 4 ini sudah dilengkapi dengan Ryzen AI, sebuah NPU yang berfungsi untuk melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan AI secara offline ya. Selain kemampuan AI, laptop satu ini juga punya spesifikasi yang nggak kalah menariknya. Prosesornya udah pakai AMD Ryzen 9 8945H yang punya 8 core 16 thread. Disk GPU-nya udah Nvidia RTX 4060 laptop dengan TGP up to 140 watt. RAM-nya 16 GB, layarnya IPS Full HD dengan color gamut di 100% sRGB dan refresh rate-nya 144 Hz. Ini adalah Asus TUF Gaming A15 keluaran tahun 2024. Oke, mungkin banyak yang belum tahu kalau prosesor dari AMD itu sudah punya NPU dari tahun lalu, tahun 2023, sejak Ryzen 7040 series yang menggunakan arsitektur Zen 4. Hal ini menjadikannya sebagai prosesor x86 pertama di dunia yang punya dedicated AI chip. NPU-nya ini punya performa sampai dengan 16 TOPS ya, yang berfungsi untuk mengolah pekerjaan AI secara offline tanpa perlu terhubung ke internet. Ini dapat membantu menjaga privasi penggunanya ya saat butuh kemampuan AI tanpa perlu mengupload data atau bikin prompt di cloud. Ryzen AI ini sudah mendukung beberapa software seperti Microsoft Studio Effects, Topaz, dan Adobe Premiere Pro 2023. Nanti kita akan uji juga kemampuan AI-nya, tapi sekarang kita masuk ke spek dasarnya terlebih dahulu. Untuk prosesor, seperti dibahas tadi, ini adalah AMD Ryzen 9 8945H ya. Code name-nya adalah Hawk Point. Arsitekturnya Z4 dibuat di TSMC 4 nanometer FinFET yang membuatnya punya efisiensi daya yang tinggi. Default TDP-nya adalah 45 watt. Dia punya total 8 core dan 16 thread. Base clock-nya di 4 GHz. Maximum boost clock-nya itu sampai dengan 5,2 GHz. L3 cache-nya 16 MB. Kemudian dia punya NPU Ryzen AI yang up to 16 TOPS tadi. Integrated graphics-nya adalah AMD Radeon 780M dengan 12 graphics core, total 768 shader units. Tentunya karena satu ini berbasis arsitektur RDNA 3 atau RDNA 3, dia sudah mendukung AV1. Konfigurasi RAM-nya adalah 16 GB DDR5 5600. Nah, bawaannya adalah single channel. Sayangnya ya ini single channel ya. Tapi tenang, karena ini laptop gaming, jadi dia punya slot RAM tambahan, jadi bisa di-upgrade untuk jadi konfigurasi dual channel. Storage-nya 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Jika dirasa kurang, laptop ini masih menyediakan satu slot SSD M.2 tambahan. Jadi kita bisa upgrade tanpa perlu ngelepas SSD bawaannya. Untuk disk GPU-nya adalah Nvidia GeForce RTX 4060 laptop. Dia punya 3072 CUDA cores, TGP-nya up to 140 watt. Ini lebih tinggi dari standar Nvidia yang biasanya ada di 115 watt. Tapi perlu diingat ya bahwa 140 ini adalah up to. Jadi dia nggak akan bertahan di 140 watt terus-menerus, tapi peak-nya bisa nyampe ke situ. Selain itu, laptop ini juga bisa membagi TDP CPU dan TGP GPU sesuai kebutuhan. Jadi jangan heran ya kalau saat main game, ini nggak nyampe 140 watt karena emang TGP-nya direservasi dan akan dilepas saat kalian melakukan multitasking yang membutuhkan GPU. Limit GPU yang lebih tinggi ini bisa membantu kita saat sedang melakukan multitasking dengan GPU ya, seperti saat sedang main game sambil streaming. Jadi performa gamingnya nggak terganggu. Untuk aktivitas wireless dia menggunakan chip Realtek. Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2 udah ada di sini. Kapasitas baterainya cukup besar di 90 Wh. Untuk OS-nya tentu dia pakai Windows 11 Home. Form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik ya. Materialnya ini pakai aluminium di cover atas dan polikarbonat untuk area bodi lainnya. Nah, karena ini adalah laptop gaming dari Asus, desain gamingnya ini sangat terasa kental nih, mirip seperti kakaknya yang si ROG itu ya. Kita bisa lihat di bagian punggung terdapat logo TUF atau TUF ya, dan 3 garis horizontal di bagian bawah yang timbul di sini. Selain di punggung laptop, logo TUF juga terlihat di area touchpad. Di area palm rest juga terdapat tulisan caution ya sebagai hiasan atau estetika dari tema mecha yang diusung oleh laptop yang satu ini. Di atas keyboard di sini terlihat ada lampu indikator status yang berbentuk huruf X. Tentunya laptop ini juga sudah lolos uji standar militer, Military Standard 810H. Mantap, jadi tahan banting harusnya. Untuk unit yang kami uji ini warnanya namanya adalah Mecha Grey atau abu-abu tua,
nyaris hitam. Dan ada varian lain yang nama warnanya itu Jaeger Grey. Nah, untuk dimensinya panjangnya 35,4 cm, lebar 25,1 cm dan ketebalan 2,49 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di 2,1 kg dan chargernya di 565 gram. Total kalau dibawa-bawa dengan charger jadi 2,6 kg. Untuk display, panelnya adalah IPS level, ukurannya 15,6 inci, resolusi Full HD, refresh rate-nya 144 Hz. Menurut Asus, color gamutnya ada di 100% sRGB. Nah, kalau dari pengujian kami, peak brightness untuk kecerahannya ada di 306 nits, lumayan ini ya. Lalu gamut coverage-nya di 98% sRGB dengan volume di 107% sRGB. Jadi terbukti ya. Permukaan layarnya ini anti glare. Ini membuatnya nyaman digunakan tanpa ada pantulan-pantulan cahaya yang terlalu banyak mengganggu kita. Bingkainya tipis dengan screen to body ratio hingga 80%. Untuk kameranya, resolusinya ini 720p ya. Nah, tentunya karena prosesor di laptop ini punya NPU yang tergabung dalam AMD Ryzen AI, dia sudah mendukung berbagai fitur Microsoft Studio Effect seperti misalnya auto frame, di mana webcam akan secara otomatis memposisikan dan mengikuti pengguna supaya tetap di tengah frame ya. Lalu ada background blur dan advanced background effect. Nah, di sini webcam akan secara otomatis melakukan blurring background atau mengubah background, dan ada juga eye contact correction yang mampu menjaga agar mata kita terlihat seperti sedang melihat ke webcam ya. Meskipun sebetulnya sedang melihat ke layar monitor di bawahnya atau bahkan lagi ngeliat handphone, bisa juga ya. Dan semua fitur tadi dikerjakan oleh AMD Ryzen AI. Meskipun beban NPU belum dapat dilihat di Task Manager, kita bisa cek beban NPU melalui software HW Info. Dan di sini kita bisa lihat bahwa yang bekerja adalah unit NPU-nya saat kita menjalankan berbagai fitur yang tadi. Nah, hasilnya jadi kita masih bisa tetap melakukan multitasking dengan CPU dan GPU tanpa terganggu oleh beban kerja dari Studio Effect saat kita gunakan. Untuk mikrofon, dia juga sudah dilengkapi dengan fitur noise cancelling dan kualitas rekaman kamera setelah mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Silakan Rifki. Ya, terima kasih Mas Dedi. Dan sekarang kita akan melakukan pengujian webcam dari laptop Asus TUF Gaming A15 2024. Sayangnya memang resolusi kamera yang ada di laptop ini masih 720p. Jadi kualitas gambarnya seperti yang bisa kalian lihat masih tidak terlalu bagus, apalagi jika dibandingkan dengan webcam yang punya resolusi 1080p. Tapi mengingat ini adalah laptop gaming dan memang kebanyakan laptop gaming itu punya resolusi kamera di 720p. Jadi harusnya ini standar lah ya. Tapi memang jika kalian ingin menggunakan kameranya untuk keperluan yang penting seperti misalnya meeting yang kalian harus kelihatan mukanya gitu, kami sangat menyarankan untuk menggunakan di area dengan pencahayaan yang cukup. Karena seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini saya menggunakan kamera dengan pencahayaan studio yang biasa kita gunakan dan masih terlihat ada noise-noise gitu ya di sekitar saya sini, masih kelihatan noise-noise gitu. Tapi menariknya, karena yang satu ini sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 8945H dengan Ryzen AI, jadi dia sudah mendukung berbagai fitur yang ada di Microsoft Studio Effect. Pengujian pertama adalah auto framing. Ini sekalian kita coba aja kali ya. Nah, pengujian pertama adalah auto framing. Jadi ini kita sekalian coba aja kali ya. Ini auto framing saya nyalakan dan kalian bisa lihat bahwa kameranya akan mengikuti pergerakan saya. Misal saya bergerak ke samping, dia akan otomatis center dan menjaga supaya kita sebagai pengguna tetap ada di center frame dari kameranya. Berikutnya adalah fitur eye contact. Ini akan coba saya nyalakan dan saya akan lihat ke arah monitor. Ini saya nyalakan dan ini saya sedang melihat ke arah monitor. Jadi ada bedanya nggak? Sebagai perbandingan, ini fiturnya akan saya matikan. Nah, ini saya matikan dan kelihatan ya, matanya kelihatan kayak agak kebuka ke atas meskipun belum bisa secara perfect membuat kita seperti melihat ke arah kamera, tapi ini sudah cukup bagus ya. Ini seperti ini dalam mode aktif dan ini dalam mode yang dimatikan. Nah, fitur yang terakhir adalah background effect dengan background blur. Jadi ini akan melakukan blurring di background dan mending langsung kita coba aja kali ya. Ini background effect. Kalian bisa lihat bahwa di sekitar saya udah kelihatan ngeblur, dan ini menariknya karena ia sudah menggunakan NPU yang memang didesain khusus untuk pekerjaan seperti ini. Kalian bisa lihat bahwa batas-batas garis dari pengguna dan dari background itu terlihat jelas. Jadi nggak kelihatan kayak kepotong-potong atau ke crop kalau kita menggunakan fitur background blur yang biasa ada di aplikasi Zoom atau di aplikasi Teams kayak gitu ya. Ini bahkan kalau saya menggunakan tangan saya, ngangkat tangan gini, dia kelihatan walaupun masih agak blurring gitu ya, tapi harusnya udah cukup oke. Nah, fitur-fitur Microsoft Studio Effect yang tadi itu dia jalan di NPU loh.
Meskipun kita belum bisa lihat NPU di Task Manager, kita belum bisa lihat load-nya di Task Manager, tapi di HW Info kita udah bisa lihat. Contohnya kayak gini. Ini kita bisa lihat kalau kita pakai webcam biasa tanpa ada fitur yang lain-lain. Di sini ada NPU usage, dia ada di 0%. Sedangkan kalau kita nyalakan, misalnya kita nyalakan background effect sama automatic framing, ini kelihatan ya NPU-nya dia bekerja 6%, 6,4. Dia bisa bekerja 6,5. Kelihatan di sini juga kelihatan NPU clock-nya ada di 1,6 GHz. Jadi ini NPU-nya kerja saat kita nyalakan fitur-fitur ini. Jadi nggak masalah kalau dari Task Manager nggak kelihatan. Toh dia tetap kerja kok, ya kan? Pengujian yang terakhir adalah noise cancelling. Tapi karena ini laptop gaming, kita nggak akan bawa laptop ini ke pinggir jalan ya. Jadi kita rekam di dalam studio, tapi dengan keadaan kipasnya berputar 100% secara terus-menerus. Video ini dari tadi kita rekam dengan kipas yang berputar loh. Jadi kedengeran nggak kalau misal kita rekam menggunakan mikrofon dari laptop Asus TUF Gaming A15 ini? Sebagai perbandingan, suara yang ini kita rekam menggunakan smartphone yang biasa kita pakai. Di sini ada smartphone-nya. Ini smartphone yang kita biasa pakai kalau kita merekam noise cancelling di pinggir jalan. Jadi gimana? Kedengeran banget nggak bedanya? Nah, kesimpulannya, untuk noise cancelling dari laptop ini, itu dia udah cukup mampu menghilangkan suara kipas yang dihasilkan oleh laptopnya. Tapi memang, suara saya sendiri akan berubah, jadi terdengar kayak agak teredam gitu ya. Tapi nggak masalah sih, kalau memang misal kalian gunakan untuk meeting di tempat yang ramai, ini udah cukup oke noise cancellingnya. Nah lanjut, untuk audionya dia menggunakan konfigurasi 2 speaker yang terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Nah untuk kualitas suaranya sendiri bagus sih sebetulnya ya. Kelantangannya cukup, tidak berlebihan juga ya. Untuk kelas harganya ini sudah mencukupi, cuma rasanya agak sedikit ketahan aja nih kualitasnya nih ya. Nah, untuk konektor di kanan ada satu Kensington lock dan ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A yang besar. Lalu di kiri ada DC in, ada Ethernet port, ada satu HDMI 2.1, satu USB 4 Type C, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C yang sudah mendukung power delivery. Kemudian masih ada lagi satu USB 3.2 Gen 1 Type A yang besar dan ada satu audio jack combo. Ya, minimnya konektor yang ada di sisi kanan ini membuat penggunaan mouse jadi lebih nyaman tanpa banyaknya kabel yang mengganggu kalau kalian memang menggunakan tangan kanan sebagai tangan yang dominan dan menggunakan mouse. Nah, untuk keyboardnya ini menggunakan layout khas dari Asus dengan travel distance di 1,7 mm. Ini enak banget ya, jadi nyaman untuk ngetik dan diklaim ini mampu bertahan hingga 20 juta kali penekanan. Tombol WASD ini punya warna keycaps yang berbeda dibandingkan tombol yang lain. Untuk tombol anak panah, nah di sini ukurannya setengah dari tombol yang lain. Selain itu juga masih terdapat tombol numpad di sisi kanan dan ada 4 tombol makro di sisi kiri atas keyboard. Keyboard ini dilengkapi dengan backlit 1 zona warna dengan 3 tingkat kecerahan. Mode lightingnya itu bisa diatur melalui software Armoury Crate dengan 4 mode pencahayaan. Lanjut, untuk touchpadnya, laptop ini menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang cukup luas ya di sini. Touchpadnya terletak agak melebar ke kanan dari spacebar hingga ke tombol control. Oke, sekarang mari kita bahas sistem pendinginnya. Dia menggunakan sistem pendingin aktif yang terdiri dari 2 arc flow fan yang punya 84 pisau baling-baling atau kipas ya. 5 buah heat pipes ada di sini. Wow, masif ya. Lalu ada 4 lubang ventilasi yang terletak di sisi kanan, sisi kiri, dan 2 di sisi belakang laptop. Sekarang mari kita bahas aspek performanya. Di sini terdapat 4 mode performa yang bisa diakses melalui software Armoury Crate, yaitu ada Windows, ada Silent, Performance, dan Turbo. Mode performanya juga bisa diubah langsung dengan menekan tombol Function plus F5. Untuk konsistensi performanya kita lihat sekarang pakai Cynemax R23, kita looping selama setengah jam. Untuk skor maksimal di mode Windows itu bisa mencapai 17.535 poin. Di mode performance bisa mencapai 17.626 poin, sementara di mode turbo itu 17.819 poin. Nah, mirip-mirip aja di sini ya. Sekarang mari kita lihat skor yang bisa dipertahankan. Di mode Windows dan Performance ada di kisaran 17.000 sampai 17.100 poin. Sementara untuk di mode Turbo ada di kisaran 17.600 sampai 17.800 poin. Jadi ya benar, terlihat bahwa apapun mode yang digunakan, performa yang dihasilkan oleh laptop ini terlihat sangat stabil dan hampir nggak terlihat ada gejala throttling sama sekali. Untuk suhu kerjanya di mode turbo, suhu CPU dari kisaran 86 sampai 92 derajat Celcius. Ini suhu kerja yang tergolong rendah, apalagi di software Cinebench yang membarengi prosesor 100% secara terus-menerus.
Oke, sekarang kita lihat aja langsung ke aplikasi benerannya ya. Blender 4.0 Barbershop Render, ini versi beratnya nih ya. Untuk CPU render selesai dalam waktu 24 menit 17 detik. Kalau kita pakai GPU render selesai dalam waktu 2 menit 49 detik. Kenceng nih sini ya. Lalu untuk suhu kerjanya pada saat melakukan GPU render, suhu CPU ada di kisaran 65 sampai 75 derajat Celcius saja. Sementara GPU juga nggak tinggi di 60 sampai 65 derajat Celcius. Kita beralih ke Adobe Premiere Pro sisi 2024 menggunakan video 2 menit 7 detik yang biasa kita pakai. Menggunakan video 4K 60 semua bisa diekspor dengan software only dengan kecepatan 11 menit 3 detik. Lalu kalau kita pakai CUDA ini selesai dalam waktu 2 menit 35 detik. Ini kenceng banget sebetulnya. Lalu kalau Full HD 60 fps dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 56 detik, ini udah kenceng ya. Tapi kalau pakai CUDA hanya butuh waktu 32 detik saja. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export, suhu CPU ada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius, sementara GPU hanya 50 sampai 63 derajat Celcius saja. Jadi adem, nggak ada masalah. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Software video editing profesional, tapi ini versi gratisnya. Kita pakai video yang sama ya, kurang lebih 2 menit 7 detik 4K 60. Kalau diekspor itu butuh waktu 3 menit 50 detik. Kalau kita pakai video yang Full HD 60 fps, selesai dalam waktu yang cepat sekali di 1 menit 3 detik saja. Untuk suhu kerjanya, suhu CPU ada di kisaran 80 sampai 92 derajat Celcius, sementara GPU ada di kisaran 60 sampai 65 derajat Celcius. Lagi-lagi ini adalah hal yang wajar, terutama mengingat kalau pakai software satu ini memang CPU-nya banyak dihajar gila-gilaan ya. Hanya mencapai 92 derajat Celcius tuh kayaknya wajar banget di sini. Lanjut, 3D Mark Graphic Score. Untuk Firestrike bisa mencapai 28.570 poin, sementara Time Spy itu 11.217 poin. Nah, kalau kita pakai Firestrike Stress Test, suhu kerjanya itu untuk GPU-nya dari kisaran 70 sampai 77 derajat Celcius. Aman banget GPU-nya. Lanjut ke Gaming Test. Dota 2 1920x1080 fastest screen render di 100%, kita dapat 75 sampai 155 FPS. Shadow of Tomb Raider 1920x1080 highest ray tracing taruh di high, DLSS taruh di quality, kita dapat 92 sampai 125 FPS. God of War 1920x1080 ultra, DLSS di quality, kita dapat 60 sampai 75 FPS. Cyberpunk 2077 1920x1080 ray tracing di low, DLSS di quality, kita dapat 60 sampai 80 FPS. Assassin's Creed Mirage 1920x1080 ultra high, DLSS di quality, kita dapat 70 sampai 85 FPS. Nah, suhu kerjanya pada saat menggunakan game yang terakhir ini selama setengah jam, suhu CPU dari kisaran 82 sampai 86 derajat Celcius, sementara suhu GPU ada di kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius. Kalau untuk suhu permukaannya di area tengah keyboard itu merupakan area yang terpanas dengan suhu di kisaran 38 sampai 46 derajat Celcius. Area kanan keyboard ada di kisaran 32 sampai 38 derajat Celcius. Sedangkan area keyboard kiri yang paling sering kita gunakan saat main game itu ada di kisaran 32 sampai 40 derajat Celcius. Lalu untuk suhu di area palm rest ini terlihat nyaman ya di bawah 30 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 4909 MB per second dan tulisnya di 3545 MB per second. Ya, ini bukan kecepatan yang tinggi-tinggi amat, nggak nyampe 7.000 atau 6.000, tapi udah sangat kencang sebetulnya. Lanjut ke pengujian baterainya. Mode performa di Windows, lalu brightness-nya taruh di 150 nits dan volume suaranya di 25%. Hasilnya, local video playback 1080p dapatnya adalah, nah gini dong, mantep, 12 jam ya. Jadi irit ini ya, ini hasil pengujian baterai yang sangat oke untuk sebuah laptop gaming dengan performa sekencang ini. Lanjut, untuk ngecharge-nya gimana? 30 menit pertama langsung terisi 50%, sementara dari 0 sampai 100% itu butuh waktu 1 jam 50 menit. Sedikit lebih baik dari yang kita harapkan. Biasanya kita dapatnya 2 jam gitu ya. Ini 10 menit lebih cepat. Mantap. Sekarang kita masuk ke pengujian kemampuan AI-nya. Tentunya karena prosesor ini punya chip AI, kita harus melakukan pengujian AI di laptop ini. Tadi kita udah mendemokan bahwa chip AI ini bisa bekerja di software Microsoft Studio Effect yang bekerja di software webcam bawaan Windows. Dan sekarang kita coba di software content creation yang lain ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa kemampuan AI yang dimiliki oleh Ryzen AI ini adalah gabungan ya dari CPU, GPU, dan NPU yang ada di dalam prosesor. Jadi ini bukan cuma NPU aja, ini kemampuan memproses AI yang dimaksud di sini. Makanya walaupun NPU-nya punya 16 TOPS, saat digabungkan dengan CPU dan GPU-nya, Ryzen AI ini diklaim bisa memiliki performa up to 39 TOPS. Ini tanpa memperhitungkan GPU discrete tentunya.
Nah, pertama-tama, biar lebih meyakinkan, kita nyalakan mode airplane terlebih dahulu. Jadi, nggak ada koneksi internet sama sekali. Lalu kita matikan discrete GPU dari NVIDIA melalui software Armoury Crate, supaya semuanya ini memastikan kita menggunakan Ryzen AI-nya. Nah, untuk software yang akan kita gunakan di sini adalah Topaz Photo AI dengan pengujian upscale image, dan juga kita akan pakai Adobe Premiere Pro dengan pengujian stabilization dan scene detection. Nah, di sini meskipun proses AI-nya menggunakan CPU dan GPU terintegrasi, terlihat bahwa beban yang diberikan CPU ke GPU itu masih dari kisaran 50%. Jadi dia masih punya ruang ekstra untuk menjalankan pekerjaan lain di sini. Masih ingat kan? Ini semua dilakukan tanpa internet ya. Ini beda sama kalau kita pakai mungkin ChatGPT dan lain-lain yang harus pakai internet. Ini tanpa pakai internet. Jadi jalannya di laptop ini saja dan tanpa GPU discrete juga. Oke, untuk harganya laptop ini dijual di 23.999.000. Nah, buat kalian yang masih ingin laptop gaming yang lebih kencang, Asus masih menyediakan satu varian lagi yang GPU discrete-nya adalah Nvidia GeForce RTX 4070. Yang itu harganya adalah Rp26.999.000. Nah, baik versi yang kita uji maupun yang tadi itu semua sudah mendapatkan Microsoft Office Home and Student 2021, garansi 2 tahun global dengan Asus Perfect Warranty di tahun pertama. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konfigurasi RAM itu hadirnya di awal itu masih single channel, tapi ini memudahkan kita untuk langsung upgrade ke 32GB, tinggal nambah sekeping aja lagi 16GB ya. Nah, menariknya di beberapa marketplace online kita bisa melihat bahwa ada opsi untuk membeli laptop ini udah langsung terupgrade ke dual channel ya. Jadi kalau emang itu yang dicari, mungkin ngupgrade langsung terima beres itu akan jadi pilihan yang lebih baik. Lanjut, untuk resolusi kamera ini juga sayangnya masih 720p, walaupun memang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap tadi. Dari sisi menariknya, dia menggunakan prosesor terbaru dari AMD, Ryzen 9 8945H yang memberikan pengalaman premium dan performa yang kenceng di sini. Dia udah punya 8 core 16 thread, jadi nyaman digunakan untuk multitasking dan berbagai kegiatan yang berat. Prosesornya juga udah pakai kemampuan AI dengan AMD Ryzen AI yang mampu mengerjakan berbagai workload AI dengan lancar. GPU discrete juga udah kenceng dan cocok digunakan untuk kegiatan gaming maupun content creation kelas profesional. SSD-nya juga cukup lega dengan opsi slot M.2 SSD tambahan yang masih kosong di situ ya. Jadi tinggal nambah aja, bisa ya. Layarnya 100% sRGB dengan refresh rate 144Hz. Nah, buat kalian yang suka, laptop ini punya desain yang gaming banget ya. Jadi ya kelihatan keren aja buat yang suka ya. Kemudian performa baterainya ini melampaui ekspektasi kami. Bisa mencapai 12 jam untuk local video playback. Biasanya ini adalah ranahnya laptop-laptop tipis tanpa discrete graphics. Nah, lalu konektornya sangat lengkap dan terletak di kiri. Jadi ini nggak ganggu pergerakan tangan kalau kita pakai mouse di tangan kanan. Kemudian dia dapat garansi global selama 2 tahun. Kalau kalian adalah traveler, nah apalagi kalau traveling terus mungkin menetap satu tempat mungkin 2 minggu, 1 bulan, ada masalah di sana, tinggal bawa ke service center lokal di sana aja. Bisa ya. Pertanyaannya, laptop ini cocoknya buat siapa sih? Yang jelas buat gamer yang lagi nyari laptop gaming yang kencang, ini cocok ya. Lalu untuk content creator atau desainer 2D atau editing foto dan video, ini bisa banget. Udah dicek tadi ya, kenceng ini ya. Atau mungkin butuh laptop 3D modeling dan 3D rendering, yang ini juga kenceng buat kegiatan itu. Atau mungkin kalian yang butuh fitur-fitur AI yang ditawarkan oleh AMD Ryzen AI. Di sini ada. Kemudian untuk programmer yang butuh laptop kencang, yang satu ini tentunya bisa, cocok banget. Apalagi mungkin kalau digabung ya, programmer yang sedang mau membuat aplikasi yang kompatibel dengan Ryzen AI. Wah, cocok banget nih ya. Ya, laptop gaming TUF dari Asus ini terasa naik kelas dengan hadirnya TUF A15 yang satu ini. Desain bodinya sangat tegas dan performanya kencang. Ini menjadikannya salah satu laptop yang sangat layak dipertimbangkan jika memang suka dengan berbagai kelebihan yang ditawarkannya ya. Dan yang paling penting lagi, baterainya cukup irit. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.